Oke, yuk teman-teman kita bahas secara khusus ya. Untuk yang kali ini kita bahas untuk yang PTK dan juga eksperimen ya. Ini nanti harapan saya akan semakin memudahkan teman-teman begitu ya untuk membedakan kapan kita akan ber-PTK dan kapan nanti kita akan bereksperimen ya. Oke, yuk teman-teman. Seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Yang pertama untuk yang PTK-nya dulu ya. Untuk yang PTK dulu, teman-teman, untuk PTK kemarin untuk masalah utamanya ada di mana? Masih ingat? Masih ingat masalah utamanya untuk PTK? Ada di dalam kelas, Pak. Oke, sip. Ya, ada di dalam kelas. Namanya penelitian tindakan kelas. Jadi masalahnya memang ada di kelas itu dan dialami oleh si guru ini begitu ya. Jadi gurunya ini yang mengalami persoalan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bukan gurunya yang bermasalah ya, tetapi fokusnya pada permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh gurunya di sana. Sehingga di dalam PTK ya, fokus dan tujuan utamanya itu adalah bagaimana mencari solusi. Jadi mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kelas itu gitu. Jadi fokusnya di situ ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apakah harus ada kelas atau kelompok kontrol, Pak? Tidak, karena memang itu terjadi di kelas itu dan apa yang dibandingkan? Apa yang dibandingkan? Yaitu kondisi awal, ya, kondisi awal sebelum tindakan ke kondisi akhirnya. Jadi yang dibandingkan adalah kelas itu sendiri, siswa-siswa yang ada di situ. Jadi ini fokusnya PTK di sana. Masalahnya ada di kelas, tidak perlu kelas kontrol. Hasilnya dilihat dari mana? Ya dari perubahan ini. Dan nanti perubahan yang dilakukan adalah perubahan mulai dari proses pembelajarannya. Ini ya, perubahan proses belajarnya. Proses pembelajaran dan belajarnya ya. Oke. Oke. Dua hal ini menjadi bagian penting di dalam PTK. Jadi yang difokuskan di sini adalah bagaimana proses belajarnya ini semakin baik. Siapa yang harus melakukan? Ya gurunya tadi begitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, peran gurunya apa dong, Pak? Gurunya berperan langsung sebagai peneliti. Pertanyaan saya, pertanyaan saya ya, jika teman-teman mau ngambil PTK, padahal teman-teman belum punya kelas, ya, belum punya kelas, sehingga teman-teman tidak bisa melakukan itu secara mandiri. Berarti apa yang harus dilakukan gitu? Bro, teman-teman bagaimana? Kan teman-teman belum punya kelas kan ya? Belum punya kelas dan teman-teman tertarik untuk melakukan PTK. Apakah bisa, Pak? Bisa. Tapi bagaimana caranya? Ada yang punya ide untuk ke sana? Bagaimana caranya? Karena ini gurunya harus sebagai peneliti. Padahal teman-teman belum jadi guru di sana. Begitu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman tertarik untuk ngambil ini. Yuk. Mungkin ini Pak bisa wawancara dengan gurunya tentang permasalahan yang ada di dalam kelas. Wawancara dengan gurunya. Apalagi? Hmm, Dengan observasi, Pak. observasi. Oke. Berarti bisa enggak kita kerja sendiri? Tidak bisa. Nggak bisa. Kerja tim. Ini yang disebut sebagai PTK pola pola apa? Kolagen. Pola pola apa? PTK Kolaborasi. ya kolaborasi. Jadi nanti teman-teman yang tertarik PTK, maka PTK-nya adalah PTK kolaborasi, teman-teman.
Jadi masalahnya muncul dari masalahnya siapa? Teman-teman atau guru di kelas ini? Ya guru di kelas ini begitu. Jadi nanti masalahnya dilakukan bersama-sama gitu ya, wawancara, observasi, bahkan teman-teman ikut masuk ke sana untuk melihat ya. Dan ini cocok nanti jika diambil di tempat magang teman-teman atau PLP-nya teman-teman. Ini teman-teman PLP sudah sampai PLP berapa? PLP 2, Bro. PLP 2, Pak. 2. Nah, kalau ini udah PLP 2, jadi nanti yang tertarik di PTK mulai mengidentifikasi ini. Oke ya, PTK itu bagus, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar gitu. Kalau tidak benar ya, teman-teman tidak akan dapat pengalaman yang baik begitu. Jadi silahkan yang pengen PTK, PLP-nya dimanfaatkan dengan baik, ngobrol dengan gurunya bahwa saya akan riset nanti Bu PTK, ngomong kepala sekolahnya, mau riset PTK di sini. Jadi mulai identifikasi ke sana gitu. Oke teman-teman ya, jadi tahu ya, PTK-nya adalah PTK kolaboratif. Nah, sehingga karena bentuknya adalah PTK kolaboratif, maka nanti yang menentukan masalahnya ya ditentukan sama-sama dengan gurunya. Jangan hanya melihat satu masalah dulu, teman-teman. Coba identifikasi masalah sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin masalah, sehingga teman-teman nanti mengidentifikasi dan menentukan masalah mana ini yang cocok untuk diselesaikan dalam PTK. Karena nanti biasanya begini, Pak, ada satu orang yang belum bisa membaca. Kan ini masalah, Pak. Saya mau ngambil PTK ini gitu. Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Bolehkah PTK mengambil sampel satu orang ini? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Masalahnya harus bagaimana? Masalah yang dihadapi dalam satu kelas itu Mm-mm. lebih dari 80% atau berapa itu mengalami hal tersebut. Nah, harus masalah sebagian besar siswa mengalami. Oke ya. Jadi tidak, Pak ini 3 orang nggak bisa baca, Pak 3 orang ini nakal banget gitu. Nggak bisa begitu teman-teman. Jadi harus yang benar-benar ya. Jadi benar-benar yang sebagian besar siswa itu mengalami itu gitu. Sehingga nanti yang diidentifikasi juga sama. Masalah-masalah yang sebagian besar. Dan apakah ini tidak diselesaikan, Pak? Ya diselesaikan. Tapi tidak harus dengan PTK. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang kan dipaksakan, Pak ini saya mau teliti satu orang ini gitu ya. Tidak harus dengan PTK. Pendampingan khusus ini teman-teman. Tidak harus PTK. Sehingga tetap harus diselesaikan tapi tidak harus PTK begitu. Ya, ini tidak harus PTK gitu. Karena bisa diselesaikan di luar itu gitu. Jadi PTK ambil yang sebagian besar ini. Oke, PTK aman dulu. Bisa ketangkep clue-nya untuk PTK? Aman ya? Bisa, bisa Pak, aman. Bisa ya? Aman ya? Oke. Sekarang yang kedua, yang eksperimen. Bedanya apa? Yuk, bedanya apa? Apakah dia hanya terjadi di satu kelas? Tidak, Pak. Tidak. Masalahnya tidak hanya satu kelas. Ini masalah yang dialami. Nah, tidak hanya satu sekolah, satu kelas atau sebagian besar siswa di kelas itu. Ini dialami sebagian besar ya komunitas ini ya, teman-teman ya. Komunitas ya. Ini bisa di tingkat KKG ya atau gugus gitu ya. Ini mengalami sehingga muncul yang namanya apa? Populasi dan sampel kan? Benar enggak teman-teman?
Jadi kalau untuk eksperimen ini masalahnya dia luas, gede gitu ya. Tidak hanya bicara satu kelas saja. Jadi ini cukup gede lingkungannya. Nah ini saya buatkan di sini ya. Nah ini ada banyak kumpulan-kumpulan gitu ya. Oke, kumpulan-kumpulan gini. Ini populasinya gitu. Populasinya. Populasinya isinya banyak ini. Ini mengalami gitu ya, masalah yang sama. Lu kok gini ya? Sekolahku juga sama, sekolahku juga sama, sekolahku juga sama. Gitu. Sehingga akhirnya dari populasi yang gede ini kemudian diambil gitu. Diambil ya, diambil gitu kan ya. Nah, muncul ada bagian yang diambil ini yang disebut sebagai sampel gitu. Gitu. Jadi dalam eksperimen itu masalahnya pasti lebih kompleks, lebih banyak populasi atau komunitas yang mengalami ini. Jadi tidak hanya terjadi di kelas, tapi sifatnya umum dalam satu komunitas tertentu. Ya, dari sampel itu kemudian akan turun ke dua kelompok gitu ya. Ada kontrol, ya, ada yang eksperimen. Oke ya, ada yang eksperimen. Pak, boleh enggak kelas kontrolnya ini dua-duanya eksperimen? Ya boleh. Ya, sama-sama eksperimen untuk ngecek ya. Boleh. Tapi pada umumnya dibuatlah dua kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk apa? Untuk melihat ya. Kelas kontrol ini ya seperti biasanya gitu ya. Dia akan mengalami proses belajar seperti yang biasanya. Yang di sini mengalami proses belajar yang berbeda dari apa yang sudah dikembangkan begitu. Baik, ya, teman-teman selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya, sehat semua ya, meskipun ini matanya masih tuyu-tuyu gitu ya. Oke, sebentar ya, ini ada gangguan saya. Tapi sehat semua ya, teman ya, sehat ya. Haji sudah lengkap belum Haji? Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Oke, jadi dari sini sudah mulai terlihat ya bedanya ya. Satu lingkupnya begitu ya. Kalau ini lingkupnya dalam satu kelas, kalau ini lingkupnya lebih gede dalam KKG gugus atau populasi tertentu gitu ya. Kemudian diambil sampelnya, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, ini yang membedakan begitu teman-teman. Yang membedakan antara PTK dengan eksperimen sudah kelihatan di sana. Kalau tadi fokusnya adalah menyelesaikan masalah yang ada di kelas, fokus dan tujuan utama untuk eksperimen adalah pembuktian hubungan sebab akibatnya. Apakah ada dampak signifikan ya? Jadi ini kaitannya dengan yang kita sering sebut sebagai efektivitas. Ya, ini yang disebut dengan efektivitas dari sesuatu yang kita lakukan. Nah, ini yang kita namakan sebagai eksperimen begitu. Jadi menguji dia sifatnya. Menguji dalam rangka untuk melihat apakah yang kita lakukan ini memberikan pengaruh. Ya, sehingga kita bisa melihat hubungan sebab akibatnya. Sebabnya apa? Diimplementasikan tertentu. Akibatnya apa? Oh, kemampuannya meningkat atau berubah. Seberapa besar? Kita cek, dilakukan uji statistik gitu ya. Seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua tadi, keberadaan kelas kontrol pasti ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, penelitinya ini boleh dari mana? Dari luar. Kalau ini tadi, guru, cara yang bisa dilakukan kolaboratif, tapi hanya ada di dalam sini. Tapi ini boleh dari luar gitu. Misalkan Mas Fen begitu ya, mau eksperimen di gugus Kartini misalkan. Ya dia boleh masuk ke gugus itu gitu. Ya, gugus atau KKG-nya ya. Atau KKG-nya. Boleh masuk ke sana. Tapi tetap ada mekanisme izin ya. Jangan asal masuk saja ya. Nah ini. Jadi boleh dari orang luar untuk mengimplementasikan itu untuk melihat. Sehingga lingkupnya dia lebih luas. Nah ini yang sering disebut sebagai proses untuk menentukan yang namanya generalisasi.
kesimpulan umum. Karena tempatnya lebih luas, lebih banyak orang-orang atau subjek di sana, sehingga kita bisa membuat generalisasi secara umum. Sehingga tadi ada populasi gitu ya, kemudian diambil sampelnya, maka ini bisa menyimpulkan yang ada di sini gitu. Nah, ini populasinya. Oke, ini sampelnya. Ya, jadi bisa menyimpulkan ke sana gitu. Tapi sifatnya nanti bisa signifikan atau tidak signifikan gitu. Kalau signifikan itu artinya apa yang terjadi di sampel sama dengan yang di populasi. Tapi kalau tidak signifikan, berarti dia hanya terjadi di sampel saja. Tidak terjadi di sini gitu. Oke teman-teman ya, ini bisa membuat generalisasi. Tapi kalau yang PTK, tidak bisa teman-teman. Karena dia hanya sempit konteksnya, hanya terjadi di sini gitu. Tidak terjadi di KKG, yang di sini belum tentu sama dengan sana gitu. Itu yang membedakan. Jadi lingkupnya lebih terbatas kalau PTK. Kalau yang eksperimen dia bisa membuat generalisasi karena objek yang digunakan itu luas gitu. Dan bisa dilakukan dengan populasi dengan mengambil sampel untuk menentukan keberadaan atau kondisi di populasi begitu. Oke, sampai di sini dulu silahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya dulu sebelum saya masuk ke prosedurnya dari keduanya. Silahkan. Silahkan. Apakah ada yang bertanya? Akan sangat terbuka untuk itu. Silahkan teman-teman. Adakah yang mau bertanya dulu? Oke? Aman? Halo? Kok belum ada tanggapan? Apakah aman? Aman, Pak. Bisa ya berarti ya, aman ya? Oke, yuk sekarang kita lihat prosedurnya masing-masing. Nah, untuk yang PTK teman-teman, ini sifatnya reflektif ya. Sifatnya reflektif sehingga hasilnya dan prosesnya nanti dilakukan dalam bentuk siklus atau siklis gitu ya. Sifatnya reflektif. Kenapa reflektif? Karena proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, ini ya teman-teman ya, mulai dari perencanaan, kemudian tindakan atau pelaksanaan begitu ya, kemudian diamati, ya, setelah dilakukan tindakan diamati ini juga ada dua tipe, ya, diamati ini juga ada dua tipe, ini. Jadi mengamati itu ada dua tipe teman-teman. Langsung ya, langsung diamati. Jadi pada saat pelaksanaan begitu ya, langsung diamati gitu ya. Jadi ada observer di dalam sini. Ada juga yang tidak langsung direkam dulu gitu. Boleh direkam terus nanti dilihat sama-sama gitu ya. Boleh dilakukan. Jadi direncanakan, dilaksanakan, diamati, terus direfleksikan. Bagaimana tadi prosesnya? Sudah cocok atau belum? Kalau mengimplementasikan sesuatu sudah sesuai belum? Kalau ada model di sana sintaknya bagaimana? Sudah oke atau belum? Perubahan proses dan aktivitas belajarnya gimana? Dicatat. Terus direfleksikan apa yang kurang, diperbaiki lagi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi, diobservasi lagi, direfleksikan lagi. Kapan berhenti? Kapan berhenti teman-teman? Kapan berhentinya? Ayo, kapan berhentinya? Karena Sampai ini proses targetnya terus. terpenuhi, Pak. Sampai apa? Sampai targetnya terpenuhi gitu. Iya, targetnya terpenuhi. Ya, sampai targetnya terpenuhi. Dengan istilah lain, apa? Target terpenuhi ya. Atau yang sering disebut apa? Sembuh. Target. Ah? Apa? Target terpenuhi atau sembuh? Sampai dengan tercapainya kriteria keberhasilan, teman-teman. Jadi harus dibuat kriteria keberhasilannya. Berhasil jika seperti apa gitu. Nah, baru kita bisa menentukan berhentinya kapan begitu.
Dan nanti kriterianya kita tentukan setelah nanti ada judul-judulnya. Misalkan katakanlah teman-teman akan mengimplementasikan, misalkan sekarang kan ada deep learning dan growth mindset ya. Misalkan implementasi pembelajaran pendekatan deep learning dengan model A gitu ya, untuk meningkatkan growth mindset dan kemampuan berpikir siswa misalkan. Nah, nanti ditentukan, dikatakan berhasil jika apa? Satu, sintak ya. Sintak A dengan pendekatan deep learning terlaksana 100%. Sintaknya harus benar dan terlaksana. Satu. Dua, 80% siswa memiliki growth mindset yang berkembang. Nah, nanti dicari growth mindset itu apa, bagaimana mengukurnya. Terus, yang ketiga, 80% siswa memiliki ya kemampuan berpikir dengan kategori baik dan sangat baik misalkan. Nah, ya, sebelum itu ya ulang lagi terus sampai berhasil dan terpenuhi sampai dengan yang namanya kriteria keberhasilan begitu. Oke ya teman-teman ya. Ini PTK. Oke ya, ini untuk PTK-nya seperti ini. Oke, sampai kriteria keberhasilannya terpenuhi begitu ya. Oke, sekarang untuk yang eksperimen, kita cek di sini prosedurnya. Ya. Prosedurnya yang pertama pasti ya, penentuan variabel dan instrumennya sesuai dengan masalahnya dulu ya. Oke. Jadi tentukan dulu persoalannya apa, kemudian populasi sampelnya ada di mana, ditentuin dulu. Terus langkah pertama yang dilakukan harus ada pretest dulu. Kenapa harus pretest? Untuk dijadikan sebagai acuan awal untuk menentukan kondisinya mereka begitu. Ya. Sehingga nanti bisa dibandingkan. Uji beda rata-ratanya, uji T-nya itu menggunakan data pretest dan post-test yang ada di sini gitu. Tapi sebelum post-test, dia akan mengalami yang namanya treatment, perlakuan. Ya, perlakuan di kelas eksperimen tadi. Ya, kelas kontrolnya tetap jalan seperti biasa. Jadi, setelah dipilih gitu ya, terus dikasih pretest, terus di treatment atau diberi perlakuan, baru di post-test, nah baru dianalisis datanya. Ada perubahan atau tidak? Signifikan atau tidak gitu ya? Diuji. Sehingga di sini tidak lagi melihat dan menentukan sampai berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh PTK tadi begitu teman-teman. Nah ini yang membedakan begitu. Jadi dia rancang dalam katakanlah ya, dalam 1 bulan dalam 5 pertemuan misalkan. Ya sudah dalam 5 pertemuan itu dicek hasilnya seperti apa. Kemudian diuji ya. Uji statistik diferensial begitu ya, untuk melihat hubungan dan pengaruhnya begitu ya dari tindakan yang dilakukan. Yang dibandingkan adalah pre dan post testnya ini gitu. Apakah ada perbedaan atau tidak begitu? Kalau tidak berbeda gimana Pak? Ya sudah, tidak berbeda. Berarti nanti hipotesisnya ya, hipotesis nolnya diterima. Ya, tidak ada perbedaan. H1-nya ada perbedaan. Berarti H1 ditolak, H0 diterima begitu. Nah, ini yang dilakukan nanti teman-teman. Nah, ini untuk yang eksperimen begitu. Jadi tidak lagi ada pengulangan-pengulangan ini. Jadi dilakukan betul dalam satu rancangan aktivitas misalkan 1 bulan, 5 kali pertemuan. Ya sudah 5 kali pertemuan itu. Nah, untuk melakukan nanti eksperimen, ini desainnya ada beberapa teman-teman ya. Ada yang pre-eksperimen. Kalau pre ini kurang disarankan di PGSD, mending PTK karena ini 1 kali ya, one group design kan ya, pakai 1 kelas ya mending PTK saja. PTK lebih menjanjikan begitu. Kemudian kalau true eksperimen, kira-kira gimana teman-teman kalau true eksperimen? True eksperimen itu benar-benar dikontrol penuh gitu, dikontrol ketat gitu. Nah ini subjeknya kita siswa. Kira-kira true eksperimen bisa enggak ini? Gimana? Bisa enggak kalau true eksperimen? Bisa sepenuhnya sih, Pak. Iya, bisa tapi sulit untuk dikontrol sepenuhnya gitu. Jadi ini sebenarnya yang paling bagus ya true eksperimen teman-teman. Cuma kan ini objeknya manusia gitu loh. Jadi sulit untuk ditentukan. Kalau hewan sih oke kan ya. Ya mungkin sebentar lagi akan ada komisi perlindungan hewan ya. Tapi sementara saat ini ya ini kita nggak bisa kontrol secara ketat gitu.
Sehingga nanti yang bisa kita lakukan ya kuasi eksperimen yang kita batasi begitu ya, tidak dikontrol secara ketat tapi tetap ada pengontrolan itu begitu. Ya, sehingga nanti ini yang bisa dilakukan. Kalau true itu benar-benar ya dipilih kelas kontrol, kelas eksperimen dan benar-benar dikaji begitu ya, dibatasi betul. Yang satu ini tidak boleh apa, yang dua ini tidak boleh apa, kontrol tidak boleh apa, eksperimen tidak boleh apa. Kalau yang pre tadi satu kelas ini ya. Nah yang kuasi ini yang agak longgar teman-teman, bisa dipilih, bisa ditentuin gitu. Tetapi tetap ada kelas kontrol, kelas eksperimen, tapi kita pilih gitu. Dan kita batasi juga ada aturan mainnya gitu. Ya untuk yang statistical ini jarang dipakai ya. Yang biasa dipakai itu ya terus sama kuasi eksperimen. Kalau yang ini mending PTK saja gitu. Ya, dua ini yang sering digunakan. Sehingga secara teknis dan prosedur dapat disimpulkan bahwa PTK itu sifatnya reflektif dan siklus begitu ya. Terus fokusnya pada perbaikan praktek pembelajaran. Terus nanti analisis datanya ya analisis untuk deskriptif ya. Deskriptif dari hasil pengukuran yang dilakukan. Ya, statistik deskriptif gitu. Kemudian kalau untuk yang eksperimen, dia statistiknya inferensial. Ada uji statistiknya, uji bedanya. Kemudian fokusnya pada generalisasi ya, pengaruh dari variabel Y yang variabel X yang digunakan, variabel bebas yang digunakan sehingga bisa membuat generasi di populasi. Sistematis dan terkontrol karena ada kelas kontrol yang digunakan. Tidak selonggar yang di PTK. Nah, ini teman-teman tentang PTK dan eksperimen. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya tambahkan sedikit? Silahkan jika ada tambahan yang mau disampaikan. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Dari PTK tadi, apakah sudah oke? Oke? Tidak ada masalah ya? Aman ya? Bisa berarti? Sehingga nanti kalau ada pertanyaan begitu ya, tadi alurnya sudah ya teman-teman ya, alurnya sudah, kemudian validasi hasilnya juga sudah, tadi ini bentuknya sudah. Sekarang yang paling akhir itu bagian ini teman-teman ya. Bagian untuk kapan kita PTK dan kapan eksperimen ya, itu penting ya teman-teman ya. Kapan? Kalau teman-teman memang maunya benar-benar fokus memperbaiki pembelajaran dan pengen praktek betulan begitu ya, gunakanlah PTK. Masalahnya diambil dari masalah yang ada di kelas begitu. Tapi kalau teman-teman mau menguji, punya ide bagus begitu ya, ingin melihat inovasi baru yang disusun begitu ya, gunakan eksperimen. Biasanya ini lebih puas ya, lebih puas karena apa? Karena dia menghasilkan sesuatu yang baru dan diujikan begitu. Jadi orang-orang yang punya tantangan besar itu biasanya condong ke eksperimen. Dia akan mencari sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru, sehingga dia pengen menawarkan itu dan menguji lebih luas, ditawarkan ke banyak orang begitu. Kalau yang ini ya fokusnya ada di dalam kelas. Begitu teman-teman untuk yang PTK dan eksperimen. Nah, sekarang pertanyaan saya dari sekian ini ya, dari sekian yang ada ini, saya stop dulu ya.